Allah, saudara macam apa aku ini? Di saat kakakku dengan anak dan cucunya sedang dapat cobaan, aku malah bikin masalah. Aku gelapin uang perusahaan kakak iparku dan ambil jatah uang restonya Mbak Wila. Kenapa aku harus terbelit banyak utang, ya Allah? Gimana? Kamu udah tahu keberadaan Tio? Sudah, Bu. Tio terlacak sedang berada di Yogyakarta. Tapi saya tidak tahu di mana tepatnya, Bu. Apa Kejora dan Wila ada di Jogja? Kurang ajar kamu, Tio. Waktu itu kamu bilang kamu nggak tahu di mana Wila dan Kejora. Berani kamu bohongin saya ya? Awas kamu, Tio ya. Mau apa lagi sih Mbak Tias? Halo? Kurang ajar, dimatiin lagi teleponnya. Telepon dari siapa, Yok? Mas Agung ya? Mungkin salah sambung, Mbak. Bukan dari siapa-siapa. Kamu nggak nyembunyi sesuatu dari Mbak kan? Enggak, Mbak. Beneran. Makan lagi. Ayo. Halo, Tio, angkat teleponnya. Jangan bikin saya emosi ya. Kamu di Jogja sama Wila dan Kejora ya? Jawab saya sekarang juga. Kejora udah ngelahirin? Kejora melahirkan? Gimana sih nggak dijawab? Voicemail lagi. Mah, apa yang tadi Mama barusan bilang? Kejora udah melahirkan? Emangnya dia udah nikah? Nikah sama siapa? Alina, kamu kok datang marah-marah gitu sih ke sini? Ma, jawab dong pertanyaan aku. Kamu salah denger sayang. Enggak, aku nggak mungkin salah denger. Aku denger banget kok, jelas Kejora udah melahirkan. Bukan Kejora sayang, tapi Yara. Yara itu perempuan yang anaknya rencananya akan Mama adopsi buat kamu. Kamu kan mau adopsi anak, jadi Mama lagi ngomongin itu sama dia. Ya kan? Dia udah ngelahirin kan? Benar, Bu. Dia sudah melahirkan dan anaknya sudah siap untuk diadopsi, Bu. Tuh kan? Gimana? Kamu udah siap ngadopsi anak? Tapi kok aku dengernya Kejora ya? Bukan, Yara. Ngapain sih mikirin Kejora melulu? Udah deh. Ngapain sih mikirin dia? Dia tuh gak penting. Dia juga gak mikirin kita. Dia mau lahiran kek, dia mau kawin kek, dia mau nikah sama siapa. Terserah deh. Udah, yang penting kamu siap kan mau adopsi anak? Belum, Mah. Udah ya, Mah, please. Sementara ini kita jangan ngomongin adopsi dulu. Oh iya sayang. Untung Alina percaya omongan aku. Lain kali aku harus hati-hati. Aku harus tahan emosi dan secepatnya aku harus cari Kejora dan ambil anaknya seperti yang Nyai Melati suruh. Jadi aku harus gimana ya? Apa aku harus ikuti saran dokter untuk pindahkan Mama berobat ke Jakarta? Biar ada suasana baru, biar lebih fresh, lebih nggak stres. Tapi sebenarnya sih yang bikin Mama itu lebih fresh, lebih sehat, lebih ceria itu bukan karena suasana baru. Tapi karena kamu, Kejora. Tapi entahlah sekarang kamu di mana. Kangen banget sama kamu. Kita ngobrol di sini aja ya. Pak. Raka, kamu nih bikin kaget Papa aja. Papa masih sama perempuan ini? Dari mana aja? Dari mana sama papa gue? Papa jahat ya. Papa nggak punya perasaan. Papa jahat.
Makin lama kamu makin kurang ajar sama papa ya. Berani kamu sama papa? Aku heran sama papa. Papa usir Kejora karena dia hamil di luar nikah. Lalu apa nih? Apa yang papa lakuin sama dia? Bukannya bikin hamil juga di luar nikah? Kamu itu ya masih aja belain Kejora. Karena dia nggak salah apa-apa. Justru Kejora udah bikin mama tuh sehat. Justru Kejora udah bikin mama tuh happy, Pak. Bukan papa, laki-laki pengecut. Tapi aku nggak tahu sekarang Kejora di mana. Dia udah pergi entah kemana. Pasti karena ulah papa kan? Iya kan? Kalau iya memang kenapa? Hah? Oke, kalau itu mau papa, aku akan bawa mama ke Jakarta dan silakan papa urus dia. Mas, kamu sabar ya. Ah, udah diem kamu. Ya, halo? Dit, Ah, Raka. Kenapa, Rak? gue mau pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta? Emangnya ada apa? Pindah berobat nyokap gue sih. Dokter di sini bilang coba aja pindah ke Jakarta. Fasilitasnya lengkap. Terus sekarang nyokap gue tuh bisa kayak lebih fresh aja karena suasana baru gitu. Terus kerjaan lo di sana gimana? Ya gampang lah. Kan gue lagi banyak proyek di Jakarta sama lo. Ya bener juga ya. Ya udah, kalau memang itu yang terbaik ya lu lakuin, ya. Gue sih cuma bisa ngedoain semoga perusahaan lu di sana yang lu tinggalin baik-baik aja. Terus nyokap lu juga cepat sembuh dan kerjasama antar perusahaan kita bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir gue cuma bisa ngedoain semoga lu cepet dapat jodoh. Iya. Thanks ya, Dit. Nanti kalau gue udah sampai Jakarta, gue telepon lu ya. Iya, pokoknya kalau ada apa-apa, lu kabarin gue aja. Oke, see you, Dit. Jora, udah. Kamu jangan banyakan gerak. Kondisi kamu belum kuat. Om, aku penasaran banget sama anak aku. Om, aku gak bisa nih, Om. Iya. Aku kepikiran terus. Iya, Jora. Udah, kamu tenang aja. Ya, kamu juga harus mikirin kondisi kamu. Nanti penyakit kamu semakin parah gimana? Bener, Jora. Kamu harus tenang ya. Kita serahkan semuanya sama Allah. Kita berdoa yang baik-baik untuk Fajar. Ya Allah, berikanlah kesempatan hidup untuk anakku ya Allah. Aku mohon ya Allah. Mbak, Jora, operasi udah selesai. Ya Allah, semoga Fajar baik-baik aja. Jora, udah. Udah, kamu duduk aja, ya. Biar Om yang ngurus. Aku mau lihat Fajar. Tenang. Dok, bagaimana dengan operasi, Dok? Sukses kan, Dok? Alhamdulillah, operasi berjalan dengan lancar. Dan sebentar lagi, pasien akan dipindah ke ruang rawat dan tidak perlu lagi menggunakan inkubator. Alhamdulillah ya Allah. Makasih, Dok. Sama-sama. Permisi. Jora, Tio, tolong panggil dokter. Jora pingsan. Jora, dokter, tolong. Dokter. Ya Allah, tolong jangan ambil anakku sekarang ya Allah. Aku belum siap.
Mbak Wila, sabar ya Mbak. Sekarang kita berdoa sama Tuhan Mbak. Semoga Kejora bisa bertahan. Dokter, gimana keadaan anak saya, Dok? Sepertinya kanker di tubuh Kejora sudah makin menyebar, Bu. Dokter, tolong lakukan sesuatu, Dok. Tolong lakukan sesuatu, Dok. Sebenarnya kita bisa lakukan operasi pencakupan sumsum pada Kejora, tapi nggak bisa sekarang. Karena Kejora baru saja melahirkan. Setelah kondisinya stabil, baru kita lakukan operasinya. Iya, Dok. Tapi tolong lakukan sesuatu. Apapun itu untuk selamatkan anak saya, Dok. Tolong. Baik, Bu. Sambil menunggu kesehatan Kejora stabil, saya akan tambahkan serangkaian pengobatan dan terapinya. Oh ya, Bu. Silakan Ibu ke ruang administrasi untuk lihat rincian biayanya. Permisi, Bu. Kejora, kamu harus kuat ya, Nak. Ibu dan Om kamu akan lakukan semaksimal mungkin untuk nolong kamu, sayang. Tio, kata dokter, Kejora harus dioperasi, yo, dan pasti besar banget biayanya. Mbak udah nggak punya uang lagi, yo. Semua harta Mbak udah Mbak jual, perhiasan, tabungan Mbak juga udah habis. Mbak bingung ya harus gimana, yo. Mbak, ini nggak ada jalan lain Mbak. Aku harus kasih tahu ke Mas Agung. Tapi itu pasti akan menimbulkan masalah baru, yo. Kalau Matias tahu, pasti Matias gak bakalan rela Mas Agung ngeluarkan uang sebanyak itu tuh Kejora. Udahlah Mbak, kita usah pikirin itu dulu Mbak. Sekarang harus kita pikirin itu keselamatan Kejora. Ayolah Mbak, Mas Agung itu ayah kandungnya Kejora Mbak. Dia harus tahu ini semua, dia harus tanggung jawab. Dan saya yakin kok Mbak, kalau Mas Agung tahu ini, dia pasti akan biayai semua pengobatannya Kejora. Tapi nanti Mas Agung bisa tahu kalau Kejora punya anak dari Adit, dan itu pasti bakal ada masalah baru, bakal ada ribut lagi. Mbak gak mau, yo. Mbak capek. Ah sudah Mbak, ini bukan saatnya kita untuk berdebat Mbak. Sekarang kita pikirin keselamatannya Kejora. Gimana ini? Kalau semua tahu Kejora punya anak dari Adit, masalahnya akan tambah runyam. Tapi kalau aku diam aja dan gak kasih tahu ke Mas Agung soal penyakit Kejora, Kejora bisa meninggal. Kamu mau apa, yo? Maaf Mbak, nggak ada jalan lain. Aku mau menyelamatkan nyawa Kejora. Sekarang juga aku mau kasih tahu ke Mas Agung. Tapi yo, jangan Mbak, mohon yo, jangan. Mbak, ini harus Mbak. Oke, sekarang Mbak Wila nggak usah khawatir. Aku nggak akan bilang tentang Fajar. Aku akan bilang ke Mas Agung ini tentang sakitnya Kejora yang semakin parah. Ya Mbak, biar Mas Agung bantu kita Mbak. Mas, sebenarnya aku lagi di rumah sakit bersama Mbak Wila dan Kejora. Kejora sakit parah, Mas. Dia sakit kanker dan perlu biaya pengobatan yang besar. Semoga tidak ada kendala ya Pak, yang cukup signifikan pada proyek Bapak ini. Amin. Semoga Pak. Karena terus terang saya akan turun langsung pada proyek ini.
Ya, nama perusahaan kami yang jadi taruhan ya soalnya. Ya. Oh ya, kira-kira kapan kita bisa cek ke lapangan? Secepatnya. Nanti biar saya koordinasikan sama orang di lapangan untuk menyiapkan kendaraan khusus, Pak. Oke, kalau gitu saya pamit dan saya tunggu kabar baiknya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Ngapain Tio miss call Mas Agung berkali-kali? Jangan-jangan dia mau kasih tahu Mas Agung di mana Kejora dan Wila berada. Pa. Ya. Pinjam telepon kamu dong. Aku mau telepon Alina. Handphone aku baterainya low bat. Ya. Kamu kok pucat sih? Cuci muka dulu, Gi. Iya, biar tambah ganteng cepetan. Ganteng.